Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat dong Kak Oi. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ingatkan beberapa hal nih adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus sudah mandi dan berpakaian rapi selayaknya adik-adik mau beribadah di gereja pada hari Minggu. Yang kedua apa Kak Gapi? Adik-adik harus membawa Alkitab dan kidung ceria. Nah, yang ketiga, adik-adik harus mempersiapkan uang persembahan. Yang keempat apa Kak Gapi? Yang keempat, adik-adik minta tolong bantuan mama dan papa untuk mendampingi adik-adik selama ibadah. Oke deh, kalau gitu adik-adik sudah siap beribadah ya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam ibadah kita. Tapi sebelum itu kakak kasih waktu terlebih dahulu untuk adik-adik bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang kita mau menghadap Allah. Adik-adik bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari kidung ceria berapa Kak? Kidung ceria 5. Judulnya Lihatlah. Adik-adik kita pakai gerakan ya. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa pengakuan dosa. Kakak kasih waktu adik-adik untuk mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan. Nanti kakak yang tutup ya adik-adik. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kami boleh ada bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mengaku dosa kami secara pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tuntun dan sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari di masa yang akan datang Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kalau sebentar kami akan memulai ibadah ini. Biarlah Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan memuji Tuhan lagi dari kidung ceria berapa Kak? 235, aku percaya. Kita bernyanyi sama-sama ya adik-adik. Gue ya adik-adik. Ku percaya putra tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita buka Alkitabnya terlebih dahulu. Kita buka dari surat Korintus yang kedua, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-11. Nah, jika adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya, sudah mempersiapkan hatinya juga untuk memulai beribadah hari ini, mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada hari ini. Jika sebentar kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu, biarlah apa yang kami baca ini dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita baca Alkitabnya secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik baik-baik saja dan pasti penuh sukacita. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau membahas tentang Rasul Paulus. Ada yang tahu gak sih siapa itu Rasul Paulus? Nah, kalau adik-adik belum tahu, kakak punya gambarnya nih. Coba dilihat gambarnya. Ya adik-adik, itu adalah Rasul Paulus. Nah, sebelum namanya menjadi Paulus, namanya adalah Saulus adik-adik. Saulus itu adalah seorang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Tarsus, di wilayah Asia Kecil. Nah adik-adik, Saulus ini adalah keturunan suku Benyamin, yang termasuk orang Ibrani. Nah, sosok Saulus ini yang digambarkan dalam Alkitab mempunyai badan yang kecil dan tidak pandai dalam berbicara. Dengan keterbatasan yang Saulus punya dan Saulus ingin bertobat, akhirnya Saulus mengganti namanya menjadi Paulus. Nah adik-adik, semenjak ia mengganti namanya menjadi Paulus, ia menjadi pengikut Kristus yang setia. Pada saat itu, Rasul Paulus sedang berada di kota Korintus adik-adik. Di sana terdapat rasul-rasul palsu. Nah, apa sih maksud rasul-rasul palsu itu? Nah, rasul-rasul palsu ini adalah orang yang tidak benar-benar memberitakan firman Tuhan adik-adik. Nah, rasul ini memberitakan firman Tuhan hanya sekedar untuk mendapatkan pujian. Nah, adik-adik, berbeda nih dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan agar jemaat yang berada di kota Korintus ini benar-benar merasakan adik-adik pertolongan Tuhan dan Roh Kudus yang turun untuk menolong jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus adik-adik. Nah, mereka juga mengajari bahwa kita harus hidup penuh di dalam kasih dan saling tolong menolong adik-adik.
mereka melakukan pelayanan dengan meminta Roh Kudus dari Tuhan, karena mereka tahu bahwa Roh Kudus selalu setia dan memberikan kita hikmat untuk melakukan perbuatan baik di kehidupan kita sehari-hari, adik-adik. Itulah yang diajarkan Rasul Paulus ke jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus, adik-adik. Nah, adik-adik, kita bisa loh menjadi Rasul Paulus meskipun kita masih kecil. Kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa sih kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Yaitu dengan adik-adik berdoa, adik-adik membaca firman, adik-adik selalu mengucap syukur atas berkat yang sudah diberikan Tuhan. Adik-adik juga turut sama orang tua, berbuat baik. Itu adalah contoh menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus, adik-adik. Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan dengan segenap hati, adik-adik. Tidak setengah-setengah, benar-benar mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, adik-adik. Itu adalah contoh yang dapat kita tiru di kehidupan sehari-hari yang diberikan oleh Rasul Paulus, adik-adik. Sekarang kita sedang terkena musibah atau wabah COVID-19, adik-adik. Apa sih yang dapat kita lakukan agar kita tetap menyenangkan hati Tuhan? Nah, contohnya seperti kita selalu mencuci tangan, adik-adik. Jika adik-adik keluar, adik-adik memakai masker dan mengikuti protokol yang ada, adik. Nah, adik-adik, pemberitaan firman pada hari Minggu ini mengajarkan kita bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati. Jika adik-adik melakukannya dengan segenap hati dan meminta pertolongan dari Tuhan, pasti semuanya akan dilancarkan, adik-adik. Dan adik-adik jangan lupa juga mempunyai sikap rendah hati, adik-adik. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mempunyai sikap rendah hati. Tidak boleh sombong, saling tolong menolong, dan menjadi berkat di lingkungan sekitar dan di keluarga, adik-adik. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria berapa Kak Gapi? 233, Yesus menginginkan aku. Dibuka ya Kidung Cerianya adik-adik. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari adik-adik kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah melindungi kami dari pagi sampai hari ini kami dapat beribadah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia ya Tuhan. Tuhan tahu bahwa bangsa kami sedang mengalami virus corona ini ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan dalam masa ini ya Tuhan. Dan Tuhan juga membantu untuk para pemerintah, polisi, dan seluruh pejabat-pejabat agar dapat melakukan tugasnya dengan baik ya Tuhan untuk menangani virus ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan tahu di dalam pergumulan terdapat
kita melakukan ibadah secara online ini ya Tuhan, biarlah tidak mengurangi hati adik-adik untuk selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit, biarlah Tuhan selalu menopang dan Tuhan selalu memberikan obat-obat yang sesuai agar teman-teman kami yang sakit dapat kembali melayani dan dapat beribadah di tempat ini ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang berulang tahun ya Tuhan, biarlah ditambahkan umurnya 1 tahun menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi terang dan garam dunia ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kakak layan kami di Pelkat PA Kinasi ini ya Tuhan, dengan segala permasalahannya biarlah Tuhan selalu membantu kakak-kakak layan kami untuk dapat selalu beribadah dan memuliakan nama-Mu bersama adik-adik layan kami ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk orang tua adik-adik layan kami agar selalu senantiasa menyertai dan mendukung adik-adik layan untuk selalu dapat beribadah, untuk selalu dapat memuliakan nama-Mu, dan untuk selalu dapat memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Sambil disiapkan persembahannya, kita buka dari Kidung Ceria berapa Kak Gavi? Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Mendoakan persembahan kita, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami sudah memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah Engkau berkati persembahan kami ini, biarlah supaya berguna bagi pelayanan di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati mereka yang sudah memberikan, biarlah Engkau berkati mereka dalam segala hal Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Sekarang kita akan masuk dalam pengutusan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria. Berapa Kak Gavi? Nomor 269, judulnya Dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.